Halo semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu baik-baik saja ya. Teman-teman tahu nggak sih, masih banyak siswa yang masih belum memiliki kesadaran penuh untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman mendalam tentang Pancasila yang sering diajarkan secara teoritis di sekolah tanpa penekanan pada aplikasinya dalam kehidupan nyata. Selain itu, pengaruh lingkungan dan kurangnya keteladanan dari orang dewasa di sekitar mereka juga mempengaruhi perilaku siswa. Di era digital, siswa juga banyak terpapar oleh media yang tidak selalu mendukung nilai-nilai Pancasila. Akibatnya, banyak siswa yang melihat Pancasila sebagai konsep formal, bukan pedoman dalam tindakan sehari-hari. Implementasi nilai Pancasila artinya setiap tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat harus dilandaskan pada Pancasila. Tidak bisa dilakukan dengan sewenang-wenang atau secara sembarangan. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan adalah usaha dan tindakan nyata untuk menerapkan dan menjalankan prinsip-prinsip Pancasila. Hal tersebut dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan, baik pada tingkat individu maupun tingkat masyarakat. Implementasi tersebut memerlukan keterlibatan aktif dan kesadaran setiap anggota masyarakat secara luas. Latar pendidikan, budaya, dan pembangunan sosial ekonomi menjadi faktor penting dalam membentuk kesadaran akan nilai-nilai tersebut. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan melalui berbagai tindakan sederhana. Seperti pada sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Contoh penerapannya adalah dengan menghargai hak-hak orang lain, menunjukkan sikap empati dengan membantu orang yang sedang kesulitan, bersikap sopan, menghargai pendapat orang lain, dan tidak melakukan kekerasan fisik maupun verbal juga merupakan wujud nyata dari pengamalan sila ini. Di video ini, kami dari kelompok 1 ingin menunjukkan praktek penerapan nilai Pancasila sila kedua di kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk simak videonya dengan baik ya. Piket kelas merupakan kegiatan bersih-bersih secara kolektif yang dilakukan oleh beberapa regu siswa untuk mencapai tujuan bersama. Seperti halnya video tadi, terdapat kelompok siswa yang sedang melakukan piket kelas. Yuk kita tanya ke mereka mengapa mereka mau melakukan piket kelas dan apa sih hubungannya dengan penerapan sila Pancasila di kehidupan sehari-hari. Alasan saya melakukan piket karena itu menjadi tanggung jawab saya sebagai penghuni kelas. Nah, itu aja. Ya, jadi saya melakukan piket itu atas rasa tanggung jawab saya sebagai anggota kelas. Karena udah ada jadwalnya, ditambah lagi agar suasana kelas lebih enak untuk dipandang. Hubungannya dengan sila kedua yaitu untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menjaga kebersihan kelas dan membagi tugas dengan adil untuk membersihkan kelas. Pelaksanaan piket yang baik melibatkan sopan santun dan komunikasi antar pelajar yang sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang beradab. Melalui piket kelas, siswa belajar buat peduli terhadap lingkungan sekitarnya, terus bertanggung jawab bersama-sama di kelas ini dan mendorong mereka untuk memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Ini termasuk implementasi Pancasila sila kedua.
Mafa tadi merupakan perbuatan baik loh teman-teman. Teman-teman tahu nggak sih? Beramal berarti perbuatan baik yang ditunjukkan kepada sesama manusia atau masyarakat guna untuk saling membantu. Sekarang kita tanya Mafa yuk, alasan ia mau melakukan perbuatan tersebut. Karena itu bentuk kepedulian saya terhadap sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Melalui amal, kita membantu meringankan beban orang lain dan berkontribusi dalam menciptakan kesejahteraan sosial. Ini sejalan dengan nilai keadilan yang terkandung dalam sila kedua. Teman-teman, ada beberapa alasan mengapa seorang anak mau mengajari temannya yang kesulitan dalam pelajaran. Karena anak tersebut mungkin merasa peduli dan empati terhadap temannya yang kesulitan dalam belajar. Mereka ingin membantu temannya agar memahami dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Membantu teman berarti memberi sesuatu atau bersikap baik kepada orang lain, seperti halnya yang dilakukan oleh Gaida. Kira-kira kenapa ya ia mau membantu temannya? Saya ingin membantu teman-teman yang kesulitan belajar karena itu merupakan bentuk empati dan kepedulian terhadap sesama manusia. Hal ini berkaitan erat dengan Pancasila, khususnya sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena dengan membantu teman yang mengalami kesulitan, saya menerapkan nilai-nilai kemanusiaan, yakni menjaga agar semua orang mendapat kesempatan yang setara dalam belajar. Aldin, itu pulpen gua. Kalau mau pinjem bilang dulu. Haduh, jangan dicontoh ya teman-teman. Perbuatan Aldin tadi merupakan perbuatan yang tidak baik karena Aldin mengambil hak milik Reva. Mengambil hak orang lain artinya perbuatan yang merugikan bagi seseorang yang diambil haknya. Bagaimana ya pendapat Reva tentang Aldin yang mengambil pulpennya? Perasaan saya tentunya kesal karena dia meminjam pulpen saya tanpa seizin saya. Tidak, karena dia mengambil hak milik orang lain tanpa izin, dan itu tuh merupakan tindakan yang tidak adil yang sangat bertentangan dengan sila kedua. Kesimpulannya, berbagai tindakan seperti piket kelas, beramal, membantu teman, dan menghormati hak milik orang lain adalah wujud nyata dari penerapan sila Pancasila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengajarkan kita untuk bertindak adil, peduli, dan beradab dalam segala aspek kehidupan, serta memperlakukan sesama dengan penuh empati dan rasa tanggung jawab. Piket kelas mencerminkan keadilan dan rasa tanggung jawab bersama. Setiap siswa mendapat peran untuk menjaga kebersihan dan perdamaian kelas yang mengajarkan rasa keadilan dan kepedulian terhadap lingkungan bersama. Beramal juga merupakan salah satu bentuk nyata dari sikap kemanusiaan. Dengan beramal, kami membantu mereka yang kurang beruntung, menciptakan keseimbangan dan keadilan sosial. Membantu teman mengerjakan tugas juga merupakan contoh konkret dari penerapan sila kedua. Dengan membantu teman, kita tidak hanya menunjukkan rasa peduli, tetapi juga mendukung teman dalam menghadapi kesulitan. Ini menunjukkan sikap saling tolong-menolong dan solidaritas yang merupakan bentuk dasar dari keadilan sosial serta sikap kemanusiaan.
Menghormati hak milik orang lain adalah cerminan dari nilai keadilan dan sikap beradab. Mengambil atau merampas hak orang lain adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Dengan menghargai hak-hak orang lain, kita menunjukkan rasa hormat terhadap martabat mereka dan juga menjaga keadilan dalam hubungan sosial.